Jadi gini ya, saya sampaikan. Pengacara saya lagi on the way ke sini, mohon ditunggu 1,5 jam ya. Pak Gufroni lagi tuh. Begitu dong, kok. Pak Gufroni lagi ke sini. Begitu, kok. Kok nggak begitu? Saya harus tunggu pengacara saya sampai datang ke sini. Iya. Kalau memang pengacara kenapa nggak ketemu di kantor? Iya. Ayo. Pengacara akan ke sini, udah on the way ke sini. Enggak di sini. Dia suruh, dia bilang di sini. Paham kok. Kita resmi loh, kok. Kecuali pengacara Bapak bukan dari kantor hukum ya. Kalau pengacara Bapak kantor hukum dan Bapak juga mengerti hukum, Bu, ikutin kami. Tolong Pak Ayo. Charlie dikasih tahu, Bu. Ini buat Bapak tidak kooperatif ya. Kami anggap Bapak tidak kooperatif. Pak Charlie mau kode video-video terus. Enggak, ini sampaikan ke pengacara. Gimana? Pengacara itu tidak boleh menghalangi kami melakukan proses penyidikan, Pak. Termasuk melakukan penangkapan. Itu nggak boleh. Bukan dihalangi, lagi tunggu instruksi. Lagi tunggu instruksi. Siapa yang menunggu? Saya udah kirim datanya, tapi saya belum dapat jawaban. Siapa pengacaranya? Silakan Son, sudah ada. Kemarin kan sudah ada nomor teleponnya. Bapak bilang Saya tadi. diblokir sama pengacara Bapak. Kenapa diblokir? Saya diblokir sama pengacara Bapak. Kenapa Ya? diblokir? Loh, tanya pengacara Bapak dong. Pengacara Bapak yang blokir saya kok. Kasusnya itu ya, Haji Fuad ya? Silakan aja. Oke, sebentar ya, saya tunggu ya. Sebentar ya, saya ingin menyampaikan sekali lagi, kalau saya belum di BAP terakhir kali itu untuk penundaan, dan jawaban saya adalah bahwa saya tidak bisa BAP karena masih menunggu jawaban atas penundaan perkara kami. Nah, BAP terakhir itu sepakat akan ada panggilan lagi apabila sudah ada jawaban. Bapak takut ya, Pak? Bapak Saya nggak takut, saya lagi nunggu, saya lagi nunggu pengacara. Lagi tunggu pengacara untuk bales. Polisi, Pak. Ya, surat tugas kami sama Bapak. Pengacara nggak apa-apa, Pak. Biar Ya. datang ke Polda, Pak. Kami bawa identitas, bawa surat tugas Bapak yang tidak kooperatif. Boleh Bapak videokan, Bapak sebarkan seluruh Indonesia, ya. Kecuali Bapak tidak kenal kami tidak bawa surat perintah, Bapak boleh lawan kami. Ya. Bapak itu udah di BAP loh, Pak. Ayo ikut ke kantor. Ada buktinya kok, Pak. Ayo Pak Charlie. Ayo. Bapak jangan bilang Bapak Saya itu saya pernah belum BAP loh. saya belum di BAP, yang BAP terakhir itu penundaan. Ada bukti. BAP terakhir apa isinya? Ayo di kantor. BAP terakhir apa isinya? Ayo di kantor, ayo di kantor, ayo di kantor. Ayo, Jangan bilang kalau Bapak berbohong, punya Bapak nyali. berbohong loh. BAP saya terakhir itu Bapak untuk berbohong penundaan. sekali. Bapak berbohong sekali kalau Bapak Saya nggak berbohong bohong, di BAP. saya bilang BAP terakhir untuk penundaan. BAP terakhir untuk penundaan Ayo kan? di kantor. Ayo di kantor ya. Oke, sebentar. Saya lagi tunggu instruksi pengacara. Ayo. Penting, saat ini AKP Yan Hendra penyidik Polda Banten mau memaksa menangkap Charlie Chandra oleh Ahmad Khozinuddin, SH Advokat. Baru saja, kami mendapat telepon dari Bang Gufroni, SHMH, mengabarkan Charlie Chandra akan ditangkap oleh AKP Yan Hendra, penyidik Polda Banten. Padahal, sebelumnya Charlie Chandra telah kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Banten. Terakhir, komitmen LBH-AP Muhammadiyah yang menangani kasus Charlie Chandra, korban perampasan tanah PIK 2, akan memenuhi panggilan pemeriksaan lagi jika Polda Banten telah memberikan jawaban atas surat yang telah dikirim oleh LBH-AP Muhammadiyah. Intinya, LBH-AP Muhammadiyah telah mengajukan gugatan perdata terhadap kasus Charlie Chandra, sehingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956, semestinya proses pidana ditunda hingga gugatan perdata memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Alih-alih menjawab surat dari LBH-AP Muhammadiyah, penyidik Polda Banten yang dipimpin AKP Yan Hendra, malah mau melakukan penangkapan. Charlie Chandra dan istri menelpon kami, namun posisi kami tidak memungkinkan untuk merapat karena ada di luar kota. AKP Yan Hendra itu sendiri adalah polisi yang dilaporkan ke Propam Mabes Polri karena terlibat melakukan intimidasi terhadap Haji Fuad dalam pelepasan hak ke Agung Sedayu Group, PIK 2. Bukannya disangsi, AKP Yan Hendra masih diberi jabatan di Polda Banten, dan saat ini mau melakukan penangkapan kepada Charlie Chandra. Mohon seluruh rakyat, khususnya rakyat Banten, bersatu untuk menghadapi oligarki PIK 2. Rencana penangkapan ini kuat dugaan untuk menekan rakyat agar tak terlibat dalam aksi rakyat Banten, menuntut diberhentikannya proyek PIK 2 besok, Ahad tanggal 18 Mei tahun 2025, di Tugu Cangkir, Kronjo. Sebaliknya, kita harus menyatukan tekad untuk melakukan perlawanan semesta terhadap Aguan dan Antoni Salim, pemilik proyek PIK 2. Tindakan penyidik Polda Banten ini sama saja mencoreng muka Persyarikatan Muhammadiyah. Sebab, advokasi LBH-AP Muhammadiyah terhadap kasus PIK 2 adalah kebijakan resmi Persyarikatan Muhammadiyah.
Rekan Gufroni, SHMH ditunjuk sebagai kuasa hukum Charlie Chandra, adalah resmi mewakili Persyarikatan Muhammadiyah. Surat yang dikirim LBHAP Muhammadiyah adalah surat resmi kepada penyidik Polda Banten, yang hingga saat ini belum direspons. Terakhir, AKP Yan Hendra yang bertemu kami, dan memberikan opsi untuk tidak di BAP, sebelum ada tanggapan resmi dari Polda Banten, atas surat resmi yang dikirim oleh LBHAP Muhammadiyah. Wahai rakyat Indonesia, ketahuilah. Oligarki PIK2 benar-benar telah mengendalikan aparat, hingga berbuat semaunya, menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Korban PIK2 bukan hanya warga pribumi Muslim. Charlie Chandra, yang keturunan pun, ikut menjadi korban kezaliman proyek milik Aguan dan Antoni Salim. Wahai warga Banten, sadarlah, tanah Banten telah dijajah. Janganlah kalian berkhianat pada tanah Banten, hanya karena menerima sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan dari Aguan. Ketahuilah, sesungguhnya, tanah saudara kalian telah dirampas. Kalian tidak sedang makan duit Aguan. Melainkan, kalian telah memakan daging saudara sendiri, jika kalian berkhianat pada Banten.